Salam damai dan sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun saudara berada. Marilah kita kembali membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Kita melanjutkan pembacaan perenungan dari Mazmur 51, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman Tuhan, mengikuti pengajarannya, dan menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya damai sejahtera Kristus yang memerintah hati dan pikiran kita memenuhi seluruh keberadaan kita. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kisah Daud dan Batsheba dituliskan di dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 15. Setahun hampir setelah peristiwa perzinahan dilakukan oleh Daud dengan kekuasaan dan otoritasnya, Tuhan tidak membiarkan Daud terus berdosa kepadanya. Tuhan tidak mau kejahatan itu terus menguasai hati, pikiran, perilaku Daud. Apalagi Daud bukan hanya berzina, dia menjadi otak kematian dari suami Batsheba, Uria. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Daud sendiri pada dirinya merasa tidak bersalah, tidak menyadarinya, dan menyembunyikannya di hadapan Tuhan. Karena kasih karunia-Nya Allah dan kemurahan-Nya Allah, belas kasihan-Nya Allah, Tuhan Allah memberikan satu peringatan. Dan peringatan itu dinyatakannya kepada Daud melalui hambanya Nabi Nathan. Nabi Nathan, seorang nabi yang menyatakan kebenaran apa adanya, dengan pendekatan yang sangat bijak, dengan ilustrasi yang sangat tepat, sehingga ketika Daud ditegur, dikoreksi, dinyatakan kesalahannya, Daud merasa juga bahwa dia tidak bersalah. Tetapi roh Tuhan membuat Daud sadar bahwa apa yang dimaksud oleh Nabi Nathan adalah dirinya sendiri. Sesaat kemudian setelah teguran itu berlaku dan didengarkannya perintah Tuhan kepada Daud, maka Daud pun mengakui kesalahannya, menyesalinya, dan bertobat. Ini hal yang perlu untuk kita pelajari. Ada kalanya apa yang kita lakukan, yang kita katakan, yang kita perbuat, sebenarnya seringkali kita tidak menyadarinya, atau merasa menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu tidak ada kesalahannya di hadapan Tuhan. Tetapi kenyataannya, kita sudah berdosa kepada Tuhan Allah, telah merugikan orang lain, dan kita seringkali mengabaikan teguran atau koreksi dari orang-orang di sekitar kita. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pembelajarannya adalah kalau kita memang berdosa kepada Tuhan, merugikan orang lain, kita sudah sewajarnya sebagai orang percaya mengakui, menyesali, dan bertobat. Tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama, tetapi memperbaiki diri untuk melakukan yang benar. Itulah yang dilakukan Daud. Dan apa yang dilakukan Daud sungguh memberikan kepada kita pembelajaran yang baik. Jangan simpan dosa kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, bagaimanapun caranya.
Jangan sembunyikan kejahatan apapun, sekecil apapun di hadapan Tuhan, karena Tuhan Maha tahu. Walaupun orang-orang di sekitar kita tidak tahu, karena kita punya otoritas, kekuatan, dan kekuasaan, atau orang-orang di sekitar kita tidak mengerti dan tidak mengenalnya, lalu kita berbuat sewenang-wenang seolah-olah itu tidak berdosa kepada Tuhan Allah, jelas sekali Tuhan mengendaki kita hidup kudus, sebab Allah berfirman, "Kuduslah kamu sebab Allahmu kudus." Itulah sebabnya Daud dengan pengakuan yang sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan supaya Tuhan menghapuskan pelanggarannya, Tuhan mengampuni segala kesalahannya, sebab memang yang dibutuhkan orang berdosa ialah pengampunan, dan pengampunan dapat terjadi karena belas kasihan Tuhan Allah. Bukan karena saya minta Tuhan langsung segera mengampuni, bukan karena usaha dan jasa kita datang kepada Tuhan lalu Tuhan memberikan penghapusan dosa. Tidak sama sekali. Kita bisa mendapatkan pengampunan, belas kasihan karena rahmat-Nya yang besar, karena anugerah-Nya. Inilah yang disebut dari anugerah kepada anugerah. Anugerah Allah mendahului respon kita akan apapun yang kita lakukan. Entah bersyukur, entah meminta ampun, meminta penghapusan dosa, dan sebagainya. Di dalam anugerah Allah lah Daud meminta belas kasihan Tuhan, supaya pelanggaran-pelanggarannya di masa lalu itu dihapuskan dan dia kembali mengalami hidup yang baru, hidup yang dibaharui. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, jangan berpikir, jangan berasumsi bahwa kalau kita minta pengampunan lalu segera Tuhan otomatis kita mendapatkan pengampunan dengan murahan seperti itu. Tidak, saudara. Pengampunan dikaruniakan Allah kepada orang-orang berdosa, dan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang memang mendapatkan belas kasihan. Karena itu ketika sudah diberikan Tuhan dan sungguh-sungguh Daud mengalami dan merasakan itu, lalu Daud dengan sikap rendah hati memohon belas kasihan. Tuhan, bersihkanlah aku seluruhnya. Jadi bukan sebagian-sebagian, bukan dosa ini saja, perbuatan itu saja, tidak, tetapi total dari keseluruhan hidupnya. Dan dia minta supaya dia kembali disucikan. Ada yang secara bertahap meminta proses pengudusan. Karena setiap orang menyadari keberdosaannya. Setiap orang, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, setiap orang ketika akan dan sedang dan melakukan perbuatan dosa kepada Tuhan dan merugikan, merusak sesama, menyadari ada kesadaran itu bukan sesuatu yang hilap. Tidak ada terminologi hilap atau nggak sengaja. Semua perbuatan dosa kepada Tuhan, semua perbuatan jahat kepada sesama itu sadar dilakukan oleh manusia. Karena memang kita di dalam dosa, kita berada di dalam keadaan berdosa itu. Kecuali saya dan saudara bukan manusia. Kita punya kesadaran akan hal itu. Kita adalah manusia yang punya kesadaran bahwa ketika kita berbuat dosa kita sadar. Itulah sebabnya pengakuan itu harus di dalam kesadaran. Kesadaran bahwa memang saya berdosa dan upah dosa adalah maut dan saya harus menyesalinya dan mau melakukan yang baik, yang benar, yang suci. Karena itu saudara yang kasih dalam Kristus, marilah kita meminta keadilan Tuhan karena perbuatan dosa kita. Jangan tuntut orang lain untuk mendapatkan pengadilan dan keadilan Tuhan dan penghukuman darinya. Tapi tuntut diri untuk hidup kudus, hidup benar, dan rela hati untuk mendapatkan keadilan Tuhan. Tentulah Tuhan menyatakan kebaikan-kebaikannya kepada kita. Karena kita diberikan anugerah, kekuatan kita karena kasih karunia-Nya, dan kemampuan kita karena rahmat-Nya. Itulah sebabnya kalau kita minta keadilan Tuhan, tidak usah khawatir dan tidak usah takut, karena kita mendapatkan belas kasihan Tuhan, dan kita akan menikmati yang namanya kebaharuan demi kebaharuan, baik dalam hati, pikiran, perbuatan, perkataan kita. Demikian yang dilakukan oleh Raja Daud di hadapan Tuhan ketika ia berdosa. Dia menyadari juga memang keadaannya berdosa itu sudah ada di dalam kandungan ibunya. Dan sudah terus-menerus ada sebelum dia berada di dalam belas kasihan Tuhan, menyadari kebaikan Tuhan. Sama seperti saya dan saudara. Saya dan saudara adalah orang-orang yang berdosa, ada di dalam keberadaan yang berdosa sejak dalam kandungan, sejak adanya konsepsi karena kita ada di dalam Adam.
Jangan berpikir bahwa kita dilahirkan dalam keadaan yang tidak berdosa. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi pada keturunan Adam. Hanya ada satu dan satu-satunya yang tidak berdosa, yang dari dalam kandungan, yang bukan dari dalam Adam, tapi dari Roh Kudus. Natur kemanusiaan Yesus Kristus, suci, kudus, tidak berdosa. Beda dengan kita, keturunan Adam, di dalam Adam. Karena kita memang ada di dalam keberdosaan. Dan itulah yang membuat perbedaan kualitas kemanusiaan. Kita tidak di dalam keadaan suci, tetapi dalam keadaan berdosa. Itulah sebabnya tanpa diperintah, tanpa disuruh, tanpa diajari, kita punya kecenderungan berbuat jahat kepada Tuhan. Selain itu, kita seringkali mendengar bahwa kita berdosa dan berutang dosa kepada setan. Jawaban itu adalah sesat dan menyesatkan. Kita berdosa dan berutang dosa kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang menghukum kita. Tidak ada kuasa lain dan tidak ada kekuatan lain yang menghukum kita karena kita berbuat dosa, tetapi karena Tuhan yang menghukum kita. Tuhan dapat menghukum kita dengan sarana anugerah umumnya yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu pemerintah, culture kita, keluarga kita, masyarakat kita, ataupun aturan yang ada di dunia ini. Itu adalah sarana anugerah yang diberikan Tuhan untuk menegakkan keadilan bahwa kita memang orang berdosa dan kita harus tidak berbuat dosa supaya tidak mengalami penghukuman. Tetapi tidak hanya itu saja. Yang paling esensial adalah kalau kita masih ada di dalam keadaan berdosa, kita berbuat dosa dan terus-menerus berdosa, tidak mau berusaha mematikan dosa, kita sesungguhnya berada di dalam penghukuman Allah sekarang dan nanti untuk selama-lamanya. Karena itu keadilan Tuhan tidak bisa dipermainkan, kesucian Tuhan tidak boleh diajak kompromi, dan kita harus sungguh-sungguh meminta belas kasihan Tuhan. Kebenaran yang seperti ini hanya diajarkan di dalam Alkitab. Hanya diajarkan oleh Tuhan dan hanya diajarkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang memberikan hikmat. Kita bersyukur karena di dalam anugerah Allah melalui Yesus Kristus, kita mendapatkan belas kasihan, pengampunan, dan kemurahan hati Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara untuk hidup kudus, tidak berbuat dosa lagi. Seperti Daud yang menyesali dosanya dan tidak berbuat dosa lagi, demikian kita tidak mau berbuat dosa lagi. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara untuk menjadi saksi Kristus, hidup bagi kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.